Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Alamsyah SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistika sosial, serta teman-teman yang kami banggakan. Hari ini kami dari kelompok 10 akan menjabarkan presentasi kami mengenai penjelasan serta 3 fungsi pada R, yaitu chi-square test, mean median, serta sequence. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Iswa Nabila selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi untuk beberapa menit ke depan. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ananda Herti Davina, yang kedua Irma Priliana, yang tiga Muhammad Rinaldi Agustian, dan yang terakhir Tria Agustina. Baiklah, untuk poin pertama mengenai chi-square test akan dijelaskan oleh rekan kami, Muhammad Rinaldi Agustian. Kepada rekan Rinaldi Agustian, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Iswa Nabila atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chi-square test. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Artinya, apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Sebelumnya, perlu kita ketahui syarat-syarat uji ini ialah di antara lain frekuensi responden atau sampel yang digunakan haruslah besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count atau FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan expected count atau FH, yang dimana ini kurang dari 5. Dan yang terakhir, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Baiklah, untuk menguji chi-square, kita memerlukan tabel yang berisikan data yang akan kita analisa. Di sini saya mengenakan data dari tim Puskesmas Maju Sehat mengenai kondisi air serta konfirmasi penyakit. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi R Studio-nya. Kemudian kita buat R script terlebih dahulu. New file, kemudian R script. Sebelum itu, kita harus mengimport data yang akan kita analisa. Karena data yang akan kita analisa merupakan tabel dari Excel, maka kita import dari Excel. Di sini saya beri judul survei kesehatan. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita import. Di R script tadi, kita tulis perintah seperti ini. Tabel 1 sama dengan tabel dalam kurung. Dalam kurung ini kita masukkan judul data kita. Koma. Kemudian kita run. Ketika filenya sudah muncul, kemudian kita lanjutkan dengan perintah seperti ini. Chi-square test dalam kurung tabel 1. Kemudian kita klik tombol Ctrl plus Enter secara bersamaan. Nah, di sini kita sudah mendapati X square-nya 0.10242, DF-nya 1, dan P value-nya 0
0,74889. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut uji hipotesisnya, p-value yang kita dapatkan senilai 0,7489. H1 gagal ditolak jika nilai p-value-nya itu lebih besar daripada nilai alfa. Sedangkan taraf signifikansinya itu sebesar 5%. Jadi keputusannya dan kesimpulannya itu H0 gagal ditolak karena nilai p-value-nya sama dengan 0,02471 yang artinya nilai itu lebih besar daripada alfa yang hanya senilai 0,05. Kesimpulannya adalah pada taraf signifikansi alfa sebesar 5%, diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada beda secara signifikan konfirmasi dengan kondisi air tersebut. Baiklah, untuk poin mengenai min median akan dijelaskan oleh rekan kami Ananda Hirti. Kepada rekan kami Ananda, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang median terlebih dahulu. Jadi min adalah nilai rata-rata. Untuk menghitung nilai rata-rata, variabel dari kumpulan dari data MTCARS, temukan jumlah semua nilai dan bagi jumlahnya dengan jumlah nilai. Selanjutnya. Kemudian median. Median adalah nilai tengah. Nilai median adalah nilai di tengah. Nilai paling tengah dalam rangkaian data tersebut disebut median. Fungsi median digunakan di R untuk menghitung nilai ini. Catatannya, jika ada dua angka di tengah, maka kita harus membagi jumlah angka-angka itu dengan 2 untuk mencari median. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari min dan median dari sebuah data variabel. Baiklah, sebelumnya kita membuat dulu data variabel yang akan kita cari min dan mediannya. Membuat data, misalnya tinggi badan, murid kelas 11B. Masukin angkanya 168. Terserah, ini untuk contoh aja. 155, 60, 157, 38, 81, 175. Ya, terus ini dia putaran, terus bikin lagi tagnya, mencari min variabel tinggi badan dengan ini. Rumusnya mean dalam kurung db. Nah, itu ada hasilnya 169,4615. Terus untuk mencari rata TB dengan min. Udah, terus yang mencari median variabel tinggi badan.
Masukkan aja median dalam kurung timur. Nanti hasilnya akan muncul. Ini M. Terus sekitaran hasilnya 170. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk poin sequence akan dijelaskan oleh rekan kami Irma Priliana serta Tria Gustina. Kepada rekan kami Irma dan Tria, kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sequence. Jadi fungsi sequence atau SFQ berarti mengurutkan data. Salah satu fungsi math dan trigonometri yang digunakan untuk mendapatkan bilangan berurutan dalam rentang data yang diinginkan dengan nilai permulaan dan step data, dan fungsi ini memungkinkan untuk menghasilkan daftar angka yang berurutan dalam larik seperti 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, untuk rumus sequence sendiri yaitu yang pertama ada sec dalam kurung from, to untuk mengurutkan bilangan tanpa jarak antar data. Kemudian rumus selanjutnya sec dalam kurung from, to, by untuk mengurutkan bilangan dengan jarak tertentu. By berarti berapa loncatan setiap angkanya. Kemudian rumus terakhir sec dalam kurung from, by, length titik out untuk mengurutkan bilangan dengan jarak tertentu dan hanya menampilkan banyak jumlah bilangan yang diinginkan. Sekian pemaparan dari materi saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sequence dalam R. Adapun salah satu rumus dari fungsi SFQ ini yaitu SFQ buka kurung from, to, by. Nah, biasanya rumus ini digunakan apabila kita ingin mengurutkan suatu bilangan namun ada jaraknya. Artinya dalam urutan bilangan itu terdapat loncatan di setiap angkanya. Jadi misalnya itu contohnya apabila teman-teman ingin mengurutkan bilangan, misalnya dari angka 1 sampai dengan angka 30 dengan jarak atau loncatan loncatannya 2. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini untuk mengurutkan bilangan tersebut, yaitu dengan cara SFQ, buka kurung, from, yaitu dari angka 1, kemudian to, sampai angka 30, kemudian by dengan jarak atau loncatan 2. Nah, di sini tinggal di blok, kemudian di run. Nah, di sini sudah muncul hasilnya urutan angka yang kita inginkan, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian melalui rumus ini juga kita dapat mengurutkan bilangan dengan jarak atau loncatan bilangan desimal seperti 0, 1, nah misalnya itu mengurutkan bilangan dari angka misalnya 20 sampai dengan angka 50 dengan jarak atau loncatan dengan jarak atau loncatan 1,5. Nah, teman-teman dapat gunain rumus yang SFQ yang ini. Caranya sama seperti yang pertama tadi, SFQ from dari angka 20
Kemudian to sampai angka 50 dan by dengan jarak 1,5. Nah, tinggal di blok, kemudian di run. Nah, ini hasilnya sudah keluar, urutan bilangannya dari angka 20 sampai 50 dengan jarak 1,5, yaitu 20,0, 21,5, dan seterusnya. Baiklah, kemudian rumus berikutnya yaitu untuk mengurutkan bilangan tanpa ada jarak. Rumusnya SQ dalam kurung from, to. Misalnya angka yang diinginkan yaitu dari 1 sampai 20. From sama dengan 1, to sama dengan 20. Kemudian di run. Tampil angka yang diinginkan. Kemudian untuk rumus berikutnya, jika ingin menampilkan 4 bilangan, dimulai dari 2, kemudian 2,5, 3, dan 3,5 dengan jarak adalah 0,5, maka perintah R untuk menampilkan bilangan-bilangan tersebut yaitu SQ from 2 by 0,5 length titik paut 4. Kemudian di run. Kemudian tampil angka yang diinginkan, yaitu 2,0, 2,5, 3,0, dan 3,5. Sekian pemaparan dari kelompok kami pada hari ini. Jika terdapat kesalahan kata kami mohon maaf, keberatan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.